Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajarnya, kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah. Amin. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak Ustaz, siang hari ini kita belajarnya banyak mendengarkan. Tadi pagi kan kita sudah belajar menulis. Udah belajar menulis tadi semuanya tadi pagi? Tadi kalian menulis apa? Yang kelas 4 menulis apa tadi? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Yang kelas 2? Bahasa Indonesia. Kelas 3? Bahasa Indonesia aja ditulis semuanya. Bahasa Indonesia. Ya. Sama fikih. Ya. Itu namanya kita belajar dari menulis. Oke. Ayah sini perhatikan ke depannya. Zidan. Stop dulu mainnya ya. Jangan membiasakan waktu belajar dengan bermain. Karena ada saatnya kita belajar sambil bermain, adanya kala kita betul-betul belajar. Apa bedanya? Apa bedanya belajar sambil bermain atau belajar saja? Tadi iya. Kemarin ada yang kelas berapa tuh sama Ibu Ides? Main di luar ya kan? Kelas berapa tuh? Kelas 1? Kelas 3. Itu apa namanya? Belajar sambil bermain. Jadi kita tuh belajar banyak melakukan sesuatu. Ada gamenya gitu ya. Namanya tuh belajar sambil bermain. Nah, saat ini halo. Assalamualaikum. Ya, perhatikan Ustaz sini. Siapa tuh? Safira. Jangan ya. Jangan anak Ustaz, jangan biasakan waktu belajar bermain. Nanti kalau kalian terbiasa belajar waktu bermain di waktu belajar, nanti kalian akan terbawa sampai dewasa. Artinya apa? Nanti kalian akan rugi banyak ilmu yang diberikan oleh ustaz dan ustazahnya, tetapi kalian terus bermain, tidak dapat ilmu, tidak dapat kalian ilmu, ya. Bisa. Oleh karena itu, tadi kita udah ada bermain. Habis sekarang kita belajar, nanti juga ada bermain. Makanya waktu belajar jangan bermain, ya. Bisa ya? Oke, baik. Niat kita belajar karena apa? Ya. Niat kita belajar karena Allah, ya. Jangan lagi karena juara satu. Kenapa enggak boleh Pak Ustaz? Ada yang tahu? Yang kelas 4 dah tahu. Yang kelas 3 dah tahu, yang kelas 2 dah tahu belum? Kenapa kita mesti berniat melakukan amal karena Allah? Supaya kita dapat pahala apa yang kita kerjakan di dunia, juga dapat nanti pahalanya di akhirat. Kita belajar ini dapat pahala. Pahala itu nanti yang akan menjadi bekal bagi kita untuk masuk surga. Itu kalau niat kita karena Allah.
Tak boleh karena lainnya pengen juara 1, tak boleh. Yang penting belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kelas 2. Nah. Tadi siang belajar menulisnya, apa yang kalian ingat? Rukun iman. Okey, bagus sekali. Yang kelas 4, apa yang diingat dari menulis tadi? Ya, apa bahasa Inggris yang diingat ditulis tadi? Ya. Belajar bahasa Inggris, apa yang diingat dari belajar bahasa Inggris tadi? Hah? Lupa. Text more, next more. Apa? Text my wrong. Oh, jangan diingat lagi. Yang kelas 3 tadi belajar apa? Bahasa Indonesia. Fikih. Apa yang diingat dari tadi menulis apa bahasa Indonesia apa? Apa yang diingat? Ya. Okey, sudah ya. Baik. Sekarang ya perhatikan, tak ada suara yang lain. Hai. Ya, ke sini dulu tak? Tak ada suaranya. Ayah sini, Hafsah. Ya, banyak. Kita sekarang belajar mendengarkan. Ustaz akan menceritakan sebuah kisah. Nanti kalian akan ditanya. Ya. Ya. Nah, kalian tahu siapa sahabat Nabi yang memeluk Islam, termasuk orang yang pertama memeluk Islam siapa? Orang yang pertama kali masuk Islam siapa? Umar bin Khattab. Siapa lagi? Al-Husain. Siapa lagi? Abdul Muttalib. Siapa lagi? Abu Talib. Siapa lagi? Siapa Nada? Siapa Ruta? Pak Muhammad. Perhatikan sini ke depan. Ya. Farel. Ustaz bilang jangan biasakan bermain di waktu belajar. Nanti kalian tak dapat apa-apa nantinya. Ya, Arsi ya. Pika ya juga, Pika ya. Ke sini Apika. Ya, jangan melamun ya. Baik. Di sini ada kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an atau karamallahu wajha. Tahu kenapa Ali diberi gelar karamallahu wajha? Ada yang tahu kenapa? Ini Ustaz gelarnya apa ini? Kepala sekolah. Ya, kepala sekolah. Kenapa diberi gelar kepala sekolah? Karena kerjanya sebagai kepala sekolah. Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu an. Ini kan Ali bin Abi Thalib diberi gelar karamallahu wajha. Ada yang tahu kenapa? Kenapa Dina? Ada yang tahu kenapa? Sayyidina Ali termasuk orang yang pertama memeluk Islam. Ya. Umur berapa Ali masuk Islam? Ada yang tahu? 8 tahun. 7 tahun. Ya. Jadi Ali bin Abi Thalib ini, ya. Di mana lahirnya Ali bin Abi Thalib, di mana? Ya. Di kota Mekah. Ya. Jadi Ali bin Abi Thalib lahir di kota Mekah. Tahun berapa? Ya, tahun 600
Masehi. Pak Ustaz, sekarang kita pakai tahun Masehi atau tahun Hijriah? Hijriah. Tidak. Apa beda tahun Masehi dan dengan tahun Hijriah? Hah? Tahun Hijriah apa bedanya? Hijriah. Luta. Coba tu pisah barisannya. Pisah. Ke sini satu ke sini. Arsi dekat sini Arsi. Jangan main ya kalau nggak mau ya. Zidan. Ya. Baik. Apa beda tahun Hijrah dengan tahun Masehi? Ya. Baik ya. Sekarang tahun berapa? Ya. Sekarang tahun 2024. Ini. Tahun 2024 Masehi. Dan 1445 Hijrah. Ya, apa bedanya? Ada yang tahu? Tahun Masehi ini berdasarkan apa? Ini berdasarkan rotasinya matahari terhadap bumi. Kita kan apa namanya? Kita bumi ini adalah bukan bulan tapi bulan. Ini bumi. Ya. Bumi. Habis itu di sini ada matahari. Nah, bumi itu dia ini berputar, ya kan? Ini dia mengelilingi matahari juga berputar, dan matahari juga punya orbitnya sendiri. Ya. Jadi matahari juga punya orbitnya sendiri. Tahu mana orbit? Lintasan. Ya. Jadi ini bumi berputar. Ini misalnya ini di sini bola tadi. Sini bolanya. Pinjam Ustaz ya. Nah, baik. Di sini Ustaz coret sikitnya. Buat ini namanya A. Ya. Di sini ada B. Sini ada C. Sini ada D. Baik. Ya, perhatikan ke depan. Di sini nampak huruf A-nya? Nampak. Nah, ini belajar. Waktu belajar jangan belajar sudah. Ya, belajar yang bagus ya. Baik. Nampak huruf A? Nampak huruf A? Ini anggap bola ini adalah bumi dan kita hidup di atas permukaan lapisan permukaan bumi ini kita. Anggap kita berada di posisi huruf A. Mana huruf A tadi? Sini. A. Nah, ini huruf A. Anggap lampunya matahari. Ya. Nah, sekarang nih kita berada di huruf A. Mutar.
dan malam. Kenapa? Karena bumi berputar. Nah, bumi berputar itu terjadinya siang dan malam. Sekali dia berputar seperti ini, itu namanya setahun ini bumi. Nih, tuh nih. Dia berputar sini matahari. Sampai situ lagi. Namanya 1 tahun. Bertambahlah di sini dari 224 menjadi 225 Masehi. Nah, lama dia berputar itu namanya 1 tahun atau 12 atau 365 hari lebih sedikit. Paham? Jadi, itu yang dinamakan tahun Masehi. Oke, saya pegang bentar bulannya ya. Nah, Pak Ustadz, apa bedanya dengan tahun hijrah? Nah, ini tahun hijrah. Ini berdasarkan hijrah. Ya, hijrahnya siapa? Ya, hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana? Ya, dari kota Mekah ke Madinah. Ya. Dari Mekah ya, ke Madinah. Ya. Semenjak itulah dihitung dengan 1 tahun hijriah. Ya, bagus ya. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah itu titik dasar perhitungan tahun hijriah. Dan tahun hijriah ini beda hitungannya dengan tahun Masehi. Apa bedanya Pak Ustaz? Ada yang tahu? Bedanya ia berdasarkan ya, bulan. Kalian mau puasa? Ada yang puasa Ramadan tahu kan? Orang kalau bulan puasa Ramadan mau tiba itu sibuk ngapain? Ya, sibuk ru'yat, melihat bulan. Kapan masuknya bulan Ramadan? Ketika bulan Ramadan mau berakhir, sibuk dengan melihat jatuhnya satu apa? 1 Syawal. Untuk apa? Untuk menentukan ibadah hari raya Idul Fitri. Ya. Makanya tahun Hijriah itu berdasarkan bulannya. Tapi dihitung dari awalnya dari mana? Dari sejaknya hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah. Kenapa Nabi Muhammad hijrah? Ruta. Kenapa Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah? Kenapa? Karena pada saat itu orang yang beragama Islam masih sedikit. Ya, masih sedikit. Artinya apa? Karena umat Islam sedikit pada saat itu, ya kan? Maka orang-orang kafir. Siapa itu orang kafir? Siapa itu orang kafir? Raja Abraham. Orang kafir siapa? Orang kafir siapa? Orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Itu orang kafir. Ya. Orang kafir itu dia tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah. Itu namanya orang kafir. Jadi orang kafir ini tidak senang dia dengan Nabi Muhammad
dan Nabi Muhammad pun ia musuhi. Nah, ya. Jadi ketika Nabi Muhammad mendakwakan agama Islam, itu yang dimusuhi kaum kafir itu, ya kan? Bukan saja Nabi Muhammad, melainkan ya orang-orang yang sudah beriman kepada Allah juga menjadi musuh orang-orang kafir. Jadi pada saat itu banyak budak-budak masuk Islam, ya kan? Tapi disiksa oleh orang kafir. Ya. Nah, jadi orang dulu masuk Islam, tak punya kekuatan, dia tak punya merdeka, itu disiksa oleh majikannya. Disiksa, betul-betul disiksa. Siapa yang tahu siapa saja yang pernah disiksa? Sahabat Nabi siapa? Apa bacaan siapa? Ya, ada Bilal bin Rabah. Siapa lagi? Banyak sahabat Nabi yang disiksa, terutama yang budak-budak, ya kan? Itu disiksanya, betul-betul disiksa. Sampai ada yang dijemur, siap dicampur, diikat, dicampur badannya, ya kan? Ini dah merah-merah ni dah. Tahu dicambuk? Tahu cambuk? Ada tali, ya kan? Terbuat dari apa itu? Ada dari apa namanya? Buat tali goni itu ada juga, ya kan? Tali pokoknya cambuk lah. Dari akar-akar pohon juga. Dicambuk ni sambil merah-merah ni. Mana? Ni badan-badan dah luka-luka, dah lah. Wah, bekas-bekas cambuk tu. Di tengah panas, di tengah padang pasir. Di Arab dulu itu tandus. Ya, nggak ada pohon. Padang pasir semuanya. Tahu padang pasir? Pasir aja. Ya, disiksa di saat itu. Jadi karena saking banyaknya sahabat, terutama dari golongan budak disiksa, akhirnya umat Islam pada saat itu memutuskan untuk hijrah. Hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah barulah apa? Barulah umat Islam dapat pertolongan. Di Madinah umat Islam ditolong. Ya, sahabat-sahabat Nabi pindah hijrah duluan. Baru nanti Nabi Muhammad. Kalau Umar hijrahnya bagaimana? Umar orang yang kuat. Umar saat itu dia seorang apa? Seorang pegulat. Tahu pegulat? Yang hobi bertarung. Ini pentas-pentas ni orang bertarung macam box apa yang sekarang tu? Boxing gitu, ya kan? Ya, jadi Umar itu juaranya. Sering dia juara, sering menang. Hampir tak ada yang bisa mengalahkannya. Tak ada orang berani menyiksa Umar, menghadap Umar ketika mau hijrah. Jadi beliau Umar bin Khattab termasuk yang santai aja. Dia berani. Siapa yang mau berani melawan Umar saat hijrah, siap-siap. Apa namanya? Istrinya, anaknya akan menjadi yatim, katanya kan. Bapaknya sudah dibunuh. Ya. Kemudian lanjutkan lagi setelah itu baru Nabi Muhammad hijrah. Nah, tadi dari situlah tahun hijrah. Ya, baik. Nah, sampai di situ kembali kita lagi kepada kisah Sayyidina Ali. Ya. Jadi saat itu Sayyidina Ali waktu itu masih kecil. Waktu itu masih kecil. Jadi Nabi Muhammad SAW nih. Jadi Nabi Muhammad ketika mau hijrah, mau meninggalkan rumah.
pengikut apa namanya umat Islam, sahabat yang sudah banyak hijrah. Tinggal Nabi Muhammad yang masih di kota Mekah. Jadi di kota Mekah itu, orang Mekah yang kafir-kafir tadi, yang enggak senang dengan Nabi Muhammad, berkumpul, bermusyawarah. Ya kan? Ini kita mau bunuh Nabi Muhammad. Ya. Jadi orang kafir sudah memutuskan mau membunuh Nabi Muhammad ketika umat Islam mau hijrah ke Madinah. Ya. Akhirnya setelah sepakat, ditunjuklah beberapa orang pemuda Mekah yang kuat-kuat, dibekali dengan senjata yang sangatlah lengkap. Ada tombak, ada pisau dan segala macam yang tajam-tajam saat itu. Ya kan? Ya. Akhirnya malam itu, Nabi Muhammad hijrahnya keluar dari rumah kapan? Malam hari. Ketika Nabi Muhammad biasanya tidur di tempat tidur, siapa yang menggantikannya pada malam itu? Itulah Sayyidina Ali waktu masih kecil. Ya, jadi Nabi Muhammad keluar dari rumahnya didampingi oleh Abu Bakar. Ya, jadi keluar dari rumahnya didampingi oleh Abu Bakar, dan yang menggantikan Rasulullah SAW tidur di atas tempat tidurnya siapa? Itu adalah Sayyidina Ali. Jadi orang kafir tengok terus dari jendela. Oh, masih ada Nabi Muhammad tidur di atas tempat tidurnya. Tunggulah. Tegak terus di malam hari. Tengok lagi. Masih ada, belum saatnya mau membunuhnya. Tunggu lagi. Masih ada sampai waktu subuh pagi tiba. Ya kan? Sampai pagi. Ya kan? Barulah bangun Sayyidina Ali. Orang-orang kafir ternyata baru sadar, ternyata yang tidur di atas tempat Rasulullah adalah Sayyidina Ali, bukan Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad sudah hijrah. Akhirnya mereka gagal membunuh Nabi Muhammad pada malam itu. Itu kaum kafir Quraisy nih mau membunuh Nabi Muhammad. Ya. Jadi itu kisah Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali sangat berani. Kalian berani tak mau dibunuh? Ya, mau ditikam sama orang, ya kan? Tak berani kita. Tapi Sayyidina Ali waktu kecil sudah berani, ya kan? Tidur di atas tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Ya. Ali ini beliau Sayyidina Ali, ya, beliau ini ternyata sangat pintar. Ini Ali ini sangat pintar ini. Ya, kemudian beliau juga terkenal dengan keberaniannya, kemahirannya dalam bertarung. Ya, Sayyidina Ali juga sangat pandai bertarung, dan ia pernah menghadapi, ya, dalam perang Khandaq. Sayyidina Ali pernah menghadapi Ammar bin Abu Daud, seorang pejuang Quraisy. Seorang pejuang Quraisy yang sangat kuat, yang sangat ditakuti. Itu yang dilawan Sayyidina Ali, ya kan? Jadi Sayyidina Ali dia menang, ya. Jadi seorang pejuang Quraisy yang dia lawan, yang sangat kuat dan sangat ditakuti, Ali berhasil mengalahkan Ammar dalam duel yang menentukan. Jadi ini nih, kalau dulu orang perang, ini barisan kaum muslimin, ya kan? Ini orang baris ini. Banyak orang baris sini, ya kan? Dan ini orang-orang
Orang dulu perang kayak gini. Ada baris-barisannya. Karena dulu taktiknya memang seperti itu mau berperang. Baris. Ini baris, gitu kan. Nah, mau sebelum perang, putus siapa yang paling pandai sebelah sana. Siapa paling pandai sebelah sini bertarung. Dan majulah Sayyidina Ali, maju Sayyidina Ali. Lawan siapa tadi? Amar bin Abdul. Nah, ya. Jadi itu nama orang kuat kafir Quraisy berhadapan dengan Ali, ternyata kalah, menang Sayyidina Ali, ya. Jadi pada tahun 665 Masehi, ya kan, Sayyidina Ali menggantikan, Ali sudah dewasa, menggantikan Khalifah Utsman bin Affan. Makanya kita secara Terawi, ya kan. Pertama apa? Umar bin Khattab, kan? Al-Khalifatul Awwal Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua baru Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Nah, yang keempat mau ikut Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib. Ya.